Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kaum muslimin merayakan hari raya Idul Adha dengan melakukan ibadah salat Id karena telah sampai pada hari ke-10 di bulan Zulhijjah. Salat Idul Adha adalah peristiwa besar yang setiap tahun umat Islam sedunia melaksanakannya, dan setelah itu menyembelih hewan-hewan kurban sebagai sunnah muakkadah. Setiap kali kita merayakan Idul Adha, kita tidak bisa lepas dari membicarakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bapak dan anak ini menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam banyak hal, seperti dalam ketaatan, kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dan keikhlasan beribadah, serta dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah sekaligus seorang hamba Allah yang lurus, berhati lembut lagi penyantun. Beliau seorang nabi dengan teladan kepemimpinan yang mencerahkan. Sedangkan sang anak Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang anak yang sabar dan berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dimulai tatkala Nabi Ibrahim menikahi Siti Sarah. Sudah cukup lama berlangsung, bahkan sampai bertahun-tahun, namun belum dikaruniai seorang anak pun. Beliau telah mengidamkan hadirnya seorang anak sebagai penerus dakwah yang akan disampaikan oleh beliau. Kemudian oleh Siti Sarah, Nabi Ibrahim dipersilahkan menikah lagi dengan Siti Hajar, dan pada akhirnya beliau mendapatkan seorang anak hasil pernikahannya dengan Siti Hajar, dan diberinya nama Ismail. Beliau merasa senang dan tenang bersama sang buah hati. Beliau melihat Ismail menikmati masa kanak-kanaknya dan menemani kehidupannya dengan tentram dan damai. Akan tetapi kemudian Nabi Ibrahim bermimpi di dalam tidurnya. Beliau menyembelih anak satu-satunya itu. Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi menyadari bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang sama berbahagia. Kita bisa bayangkan betapa Nabi Ibrahim tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak satu-satunya yang lama beliau nantikan kehadirannya, bahkan sampai usianya hampir 100 tahun. Pada akhirnya harus dikurbankan atas perintah Allah dengan cara disembelihnya sendiri. Bagaimanakah sikap Nabi Ibrahim menghadapi perintah tersebut? Nabi Ibrahim adalah seorang rasul, maka beliau tidak ragu-ragu dalam memahami dan menerima perintah tersebut, dan tidak ada kekacauan dalam pikiran beliau, sehingga beliau tidak melakukan protes atau mencoba bertanya atau bernegosiasi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengklarifikasi. Misalnya, kenapa Allah harus seperti ini? Tidak ada seperti itu. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Yang ada pada Nabi Ibrahim adalah penerimaan total, keridhaan yang mendalam, ketenangan dan kedamaian yang luar biasa. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim mendapat berbagai macam gelar, antara lain mendapat gelar ulul azmi atau orang yang sabar, mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, mendapat gelar Hanifan Musliman, orang yang lurus yang berserah diri kepada Allah, dan Abul Anbiya, bapak para nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah tersebut dapat kita simak sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat
ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka. Hai anakku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menjembelihmu. Ayat tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail yang belum cukup dewasa atau masih anak-anak, kira-kira usianya lebih kurang 14 tahun. Kalau di KMI ini baru kelas 2 KMI. Maka Nabi Ibrahim sebagai orang tua bertanya kepada Ismail sebagaimana perintah tersebut atau kisah tersebut dilanjutkan dalam ayat tadi, fangdur madza tara. Maka pikirkanlah Nabi Ismail, apa pendapatmu tentang itu? Pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Ismail ini sebenarnya mengandung pelajaran yang berharga, bahwa seorang ayah atau orang tua tidak ada jeleknya, bahkan sangat bagus memberikan hak bertanya atau mengungkapkan pendapat kepada anak-anaknya berkaitan dengan masa depan mereka, apalagi menyangkut soal hidup dan mati. Dengan kata lain, sesungguhnya pelajaran tentang demokrasi atau musyawarah, di mana dialog untuk mencapai persepsi yang sama diperlukan untuk meraih tujuan yang baik yang akan dicapai bersama. Dengan cara ini tentu keikhlasan untuk menerima sebuah keputusan bisa dicapai dengan cara yang baik serta bersama pula. Maka tidak mengherankan ketika memberikan jawaban kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang sangat bagus, penuh kesabaran dan keikhlasan. Dalam lanjutan ayat tersebut yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang sama berbahagia, dengan ketaatan kepada Allah yang luar biasa sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam surat As-Saffat ayat yang kemudian ayat 104 sampai 105 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nadaina ayya Ibrahim qad shaddaqta ru'ya inna kadzalika nanajzil muhsinin. Wahai Ibrahim, kata Allah, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah hanya menghendaki ketundukan dan penyerahan diri Nabi Ibrahim, sehingga tiada lagi tersisa dalam diri beliau kecuali ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim yakini ada perintah yang lebih berharga dan lebih tinggi daripada perintah Allah. Nabi Ibrahim rela mengorbankan segalanya, termasuk yang paling berharga, yakni Nabi Ismail, dengan pengorbanan yang penuh keridhaan, ketenangan, kedamaian, dan keyakinan akan kebenaran. Maka Allah kemudian menebus putranya itu, Nabi Ismail, dengan hewan sembelihan yang besar. Kalau kita kaji, kita ambil hikmah dari kisah ayah dan anak ini yang kita kejawantahkan dalam kehidupan kita sebagai santri dan santriwati. Anak-anakku sekalian yang sedang belajar di sini sesungguhnya berada dalam posisi seperti Nabi Ismail, orang tua yang mengutus anak-anakku ke sini karena perintah Allah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sebagaimana dalam hadis. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, dalam ayat Al-Quran. Anak-anakku, ambillah kisah Nabi Ibrahim
Selama di pondok pesantren menuntut ilmu, hanya satu kuncinya Nabi Ibrahim: keikhlasan, kerelaan, keridoan atas melaksanakan perintah. Apa itu? Perintah Allah. Kita berbuat yang terbaik, kita belajar yang terbaik, karena di dalam posisi anak-anakku sekalian lagi belajar ini, di sana ada pengorbanan. 4 tahun yang tamatan SMP, 6 tahun yang tamatan SD, diminta untuk berkorban, tidak bertemu dengan orang tuanya, rasa rindu. Diminta untuk tidak bermain gadget atau HP, diminta untuk berdisiplin. Mampukah anak-anakku ini meniru Nabi Ismail, mengorbankan sekian sedikit saja dari waktunya selama 6 tahun lebih kurang untuk melaksanakan perintah Al-Quran, kewajiban kita menuntut ilmu. Jika ini kita melaksanakan, kita ambil hikmah Nabi Ibrahim, diganti dengan hewan yang kurban yang besar, mungkin kita diganti dengan hal yang lain. Kita kembali ke kisah yang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan peristiwa ini kemudian dimulailah sunnah berkurban. Pada sholat Idul Adha seperti sekarang, disembelihnya hewan-hewan kurban menjadi pengingat kita atas kejadian besar tersebut. Peristiwa itu akan terus menyimak tabiat keimanan yang kita genggam, supaya kita lebih paham mengenai bagaimana kita berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam proses belajar kita. Allah tidak hendak menghinakan manusia dengan cobaan, pun tidak menganiaya dengan ujian, melainkan Allah menghendaki agar kita segera memenuhi panggilan tugas dan kewajiban secara total. Di balik setiap ujian, di balik setiap cobaan, ada hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat Idul Adha berlangsung pada bulan Zulhijjah, karena pada bulan ini dilaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mungkin saat ini sayup-sayup rasanya kita mendengar kalimat talbiyah yang dikemangkankan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji melalui berbagai media, baik media televisi, media sosial, media online. Mereka berseru, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya kalimat talbiyah tersebut, ya Allah, kami penuhi panggilanmu, sesungguhnya setiap getaran pujian adalah bagimu, sejatinya setiap tetes kenikmatan berasal darimu, sebenar-benarnya engkaulah Raja dan penguasa kami, tiada sekutu bagimu. Semoga saudara-saudara kita umat Islam sedunia yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci menjadi haji yang mabrur. Dan bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita melaksanakan ibadah ini ketika saatnya tiba. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillish syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wahdul man hadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal zalazila wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min buldani Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.